lafal Al-Quran yang memiliki makna secara jelas dan rinci, sehingga tidak ada kemungkinan untuk ditakwilkan atau ditaksis, namun masih ada kemungkinan untuk dinasakh oleh ayat lain. Mufassir mempunyai contoh. Contohnya ada dua. Yang pertama, ayat 4 surah An-Nur yang menjelaskan tentang jumlah darah 80 kali atas orang yang melakukan qazaf, yaitu menuduh orang baik membuat zina. Yang kedua, itu ada lafal sholat, zakat, dan haji dalam Al-Quran yang pada mulanya makbul, kemudian dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah SAW. Muhkam adalah lafal dalam Al-Quran yang maknanya jelas, tegas, dan qat'i atau pasti, sehingga tidak ada kemungkinan untuk ditakwilkan atau ditafsirkan, ditaksis atau mengkhususkan, dinafsakh atau diganti karena maknanya sudah sangat jelas. Misalnya contoh muhkam pertama, berkewajiban menyembah kepada Allah. Kedua, berkewajiban beriman kepada para rasul dan kitab-kitabnya. Ketiga, pokok-pokok keutamaan seperti berbuat baik kepada kedua orang tua dan berkewajiban menegakkan keadilan. Golongan kedua yaitu dari kalangan mutakalimin, para ahli kalam atau para ulama yang dipelopori atau diawali oleh Imam Asy-Syafi'i, membagi lafal dari segi kejelasan maknanya menjadi dua bagian. Yang pertama, zahir dan nafs, lafal yang memiliki makna yang jelas, yang tegas atau pasti seperti muhkam. Yang kedua, mujmal dan mutasyabih, lafal yang memiliki makna yang tidak jelas dan memerlukan tafsir. C. Ditinjau dari cara mubayyan menjelaskan lafal mujmal terdiri beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bayan dengan perkataan seperti firman Allah dalam kafar puasa bagi haji tamattu yang berlandaskan dalil surah Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, maka siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadiyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak dapat mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan umroh, dan 7 hari setelah dia pulang kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Lafal 7 dalam bahasa Arab sering berarti banyak. Untuk menjelaskan 7 yang sebenarnya, Allah mengiringi dengan 10 hari yang sempurna. Yang kedua, bayan dengan perbuatan, seperti penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang tata cara salat dan pelaksanaan haji. Yang pertama, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku menjalankan salat. Hadis riwayat Bukhari. Cara salat ini dijelaskan dengan perbuatan Nabi SAW, yakni beliau mengerjakan sebagaimana cara beliau mengerjakan sambil menyuruh orang menirunya. Yang B, khudhu anni manasikakum. Hadis ini menjelaskan cara haji. Nabi menyatakan dalam petunjuk Nabi SAW, ambil dariku cara-cara berhajimu, kebaikan. Karena ibadah tidak hindarkan praktik ibadah yang kelihatannya menurut akal itu suatu kebaikan. Karena ibadah tidak ditetapkan dan tidak dijalankan atas dasar akal manusia, tetapi ibadah dilaksanakan berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya atas dasar hadis yang jelas dan sahih, sunnah makbulah. 3. Bayan dengan isyarat, seperti penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang mengangkat ke 10 jari tangannya 3 kali, lalu mengulanginya dengan membenamkan satu jarinya ketika menjelaskan jumlah hari dalam 1 bulan Qamariyah yang kadang 30 hari atau 29 hari. 4. Bayan dengan meninggalkan perbuatan, seperti perbuatan Nabi Muhammad SAW meninggalkan kunut yang sebelumnya beliau lakukan selama 2 bulan, yang artinya adalah akhir 2 perkara pada Nabi SAW, yaitu tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan oleh api. Hadis ini sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berwudu lagi setiap kali selesai makan daging yang dimasak.
5. Bayan dengan tulisan seperti kewajiban zakat yang penjelasannya didapat dari Rasulullah SAW. 6. Bayan dengan diam. Misalnya tak kala Nabi SAW menerangkan wajibnya ibadah haji. Ada orang yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah berdiam tidak menjawab. Diamnya Rasulullah berarti menetapkan bahwa kewajiban haji tidak setiap tahun.